Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Muhafi pada pelajaran ekonomi kelas 10. Kali ini kita akan membahas masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi yaitu bagaimana cara manusia dapat mencukupi kebutuhannya dengan jumlah barang dan jasa yang terbatas. Menurut aliran klasik, masalah ekonomi dibagi menjadi 3. Pertama, masalah produksi. Bagaimana cara memproduksi berkaitan dengan alat dan prosesnya, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, masalah distribusi, yaitu bagaimana cara menyalurkannya kepada konsumen. Ini berkaitan dengan pengepakan, penyimpanan, dan mengantarkan kepada konsumen. Yang ketiga, masalah konsumsi, menghabiskan kegunaan barang atau jasa, yaitu bagaimana memilih mana barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Menurut aliran modern, masalah ekonomi dibagi menjadi 3. Pertama, what, yaitu barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya. Yang kedua, how, bagaimana cara memproduksi, berkaitan dengan teknologi dan sumber daya yang digunakan. Yang ketiga, for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi, berkaitan dengan pangsa pasar seperti usia, golongan yang akan menggunakan produk tersebut. Berikutnya kita membahas biaya peluang atau opportunity cost. Adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain atau biaya yang harus ditanggung karena memilih suatu peluang dan mengorbankan yang lain. Istilah lainnya adalah biaya implisit. Bisa juga diartikan nominal terbesar yang ditinggalkan dari peluang yang ditinggalkan. Contohnya, Ahmad mendapat peluang bekerja di PT Barokah dengan income 4 juta rupiah. Pada waktu yang bersamaan, Ahmad diminta untuk bekerja di PT Thoyib dengan income 4.500.000, namun jaraknya lebih jauh dari PT Barokah. Kemudian pamannya Ahmad menawarkan dia menjadi manajer di toko dengan income 4.200.000 rupiah. Dari ketiga peluang tersebut, akhirnya Ahmad memilih untuk bekerja dengan pamannya. Maka biaya peluangnya adalah 4.500.000 rupiah. Artinya biaya yang paling besar yang ditinggalkan. Itulah disebut dengan biaya peluang. Kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Jadi kalau kebutuhan itu harus dipenuhi. Sedangkan keinginan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidup. Itu bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan menurut intensitasnya. Pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Contohnya pangan, yaitu makanan, sandang, yaitu pakaian, dan papan, yaitu rumah untuk berlindung. Yang kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer. Contohnya perhiasan, angkutan umum, hiburan, dan lain-lain. Kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah, contohnya mobil mewah, kapal pesiar, dan rumah mewah. Berikutnya, kebutuhan menurut waktu, yaitu kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Contoh, obat bagi orang yang sakit. Kalau dia sakit, maka harus minum obat. Dan kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang memenuhinya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya tabungan, uangnya akan dipakai di masa yang akan datang. Kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang
diambil. Contohnya makanan, minuman, pakaian. Barang produksi adalah jenis barang yang berguna untuk menghasilkan barang yang lain. Barang produksi istilah lainnya adalah barang modal. Contoh mesin jahit, cangkul, stetoskop. Menurut proses produksinya dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, barang mentah atau bahan baku. Barang mentah adalah bahan dasar untuk membuat barang lain. Barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan, misalnya kapas, kayu, dan hasil tambang. Berikutnya barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang telah melalui proses pengolahan tapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum menjadi produk akhir. Contohnya kain untuk membuat pakaian, besi untuk membuat pisau, dan terigu untuk membuat kue. Barang jadi merupakan produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai menjadi barang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan. Menurut hubungannya dengan barang lain, ada barang substitusi, barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contohnya gas dapat digantikan dengan minyak tanah sebagai bahan bakar. Barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda lain. Contohnya mobil bisa dipakai kalau ada bensin. Jarum bisa dipakai dengan adanya benang. Kompor dengan gasnya. Barang menurut kegunaannya. Kegunaan bahan dasar. Elementary utility. Artinya suatu barang dirasakan kegunaannya karena memiliki bahan dasar tertentu. Contohnya pasir, batu berguna untuk mendirikan bangunan. Kegunaan bentuk atau form utility. Artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi karena perubahan bentuknya. Contohnya kegunaan benang yang sudah dirubah bentuk menjadi kain. Kegunaan waktu atau time utility. Artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya jas hujan berguna pada saat musim hujan. Obat pada saat orang sakit. Kegunaan tempat. Place utility. Artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada tempat yang tepat. Contohnya perahu berguna ketika berada di lautan. AC di tempat yang panas. Kegunaan kepemilikan. Ownership utility. Artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada pemilik yang tepat. Contohnya jala lebih berguna bagi seorang nelayan daripada bagi seorang dokter. Cangkul berguna bagi petani daripada seorang nelayan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga kamu dapat memahaminya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.